Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama akhsa 'alaikum sahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa muzillatil hawa. Shadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan rasa syukur yang kita miliki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan asbab Allah kirimkan Nabi Muhammad SAW, kita ini telah menjadi orang yang Islam, orang Islam. Dan mudahan dengan keislaman kita yang memiliki iman yang kuat akan menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dalam kesempatan pagi hari ini kita sama-sama akan belajar keperluan hidup. Karena keperluan hidup itu sangat penting juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya kayaknya ibadah terus, padahal memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita hanya untuk beribadah sebetulnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikanlah suatu untuk menjadi keperluan hidupnya, menjadi nilai positif. Kebanyakan umat Islam saat ini telah lupa maksud dan tujuan hidup mereka. Mereka hidup di dunia telah lupa, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada. Mereka menganggap bahwa diri mereka diciptakan di dunia ini sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pejabat dan sebagainya. Akibat kelalaian mereka terhadap hal ini, maka tidak sedikit umat Islam rela mengorbankan hidupnya, yaitu rela mengorbankan maksud hidupnya demi mendapatkan keperluan hidup. Padahal seharusnya adalah demi menyempurnakan maksud dan tujuan hidup, kita boleh mengorbankan kepentingan hidup dengan pola hidup zuhud dan qanaah. Apabila keperluan hidup itu kita hubungkan dengan maksud hidup, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun keperluan hidup kita dalam dunia ini
Yang pertama adalah makan ya, makan, terus pakaian. Yang ketiga tempat tinggal ya. Yang keempat adalah kendaraan. Yang kelima adalah pernikahan. Jadi keperluan hidup kita ada 5. Yang pertama adalah makanan. Makanan yang kita konsumsi harus yang halal dan mendapatkannya juga halal. Juga harus dengan cara yang halal juga. Sehingga tenaga yang dihasilkan dari makanan bisa mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mencari untuk sesuap makanan yang halal, dalam Al-Qur'an disampaikan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik, yaitu halal, dan apa yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Ya, kita makan adalah bagaimana yang kita dapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik ya, untuk mendapatkan makanan yang baik sehingga kita mudah taat kepada Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa memakan makanan yang halal selama 40 hari, maka Allah akan meneranginya hatinya dan mengalirkan sumber-sumber hikmah dari hati ke lesannya. Jadi Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang makan ya, barang halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangi hatinya dan mengalirkan sumber-sumber hikmah dari hati ke lesannya. Makanan haram lebih berbahaya daripada racun. Penderitaan yang dialaminya jika ia memakan barang yang beracun akan berakhir dengan kematian. Tetapi makanan haram akan berdampak di dunia sampai di akhirat kelak. Makanan yang haram membuat manusia tidak akan paham terhadap agama, apalagi mengamalkan agama. Ya, orang-orang yang makan barang haram maka tidak akan mudah ya untuk bisa taat kepada Allah. Yang kita kadang-kadang masih hati-hati aja, masih berat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita makan barang yang haram ya. Yang kita halal aja untuk bisa beribadah kepada Allah aja sulit ya. Diuji, dicoba oleh namanya makhluk yang tidak kelihatan ya, untuk menggunakan supaya kita tidak taat kepada Allah sehingga menjadi temannya syaitan. Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka api neraka lebih pantas untuknya. Jadi kalau kita makan makanan yang haram ya, daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu menjadi asbab maka api neraka lebih pantas untuk diri kita ya, karena makan haram kan panas, maka kita lebih pantas dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Manusia mencari makan di siang dan malam hingga lalai kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bekerja siang dan malam mencari nafkah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika perkara isi perut dan di bawah perut sampai mengorbankan tujuan hidup, ini adalah musibah yang sangat besar.
hidup untuk makan, akhirnya hari ini makan apa, besok makan di mana, lusa makan siapa. Padahal nikmat makanan hanya terjengkal ya, hanya sejengkal dari mulut ke tenggorokan dan porsinya pun terbatas. Sepiring, 2 piring masih enak, tetapi 10 piring sudah tidak enak lagi ya. Masih makan ya 1 piring, 1 buah, 2 buah, 3 buah sampai tidak enak lagi. Itu namanya makan. Terbatas sekali ya, untuk kita makan itu terbatas. Bagaimana Rasulullah SAW sampaikan di dalam keterangannya, sesungguhnya innama ahsya alaikum syahawati fi butunikum wa furujikum wa muzillatil hawa. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan pada diri kalian adalah keinginan syahwat yang menyesatkan dalam hal perut dan kemaluan kalian, dan juga ambisi yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak peduli dari mana ia memperoleh harta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan peduli dari arah mana dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Para ahli sufah yang tinggal di Masjid Nabawi saat itu bukanlah orang yang malas, yang tidak ada pekerjaan. Mereka lebih menginfakkan waktunya dan dirinya untuk agama. Jika mereka lapar, tidak pernah meminta kepada siapapun, termasuk kepada Rasulullah SAW. Mereka menyelesaikan masalah-masalah dengan sholat. Ketika dia punya masalah, punya problem, punya kesusahan apa saja, maka dia selesaikan dengan sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Ya, sesungguhnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan mintalah pertolongan kamu dengan sholat. Mereka menyelesaikan masalah-masalah sahabat itu dengan sholat. Bagaimana orang yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi SAW adalah orang yang mengharap dan minta kepada makhluk, Rasulullah SAW untuk hanya meminta kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk ya. Seorang pemuda Ansor mengambil kampak untuk mencari kayu bakar di hutan untuk kemudian dijual ke pasar. Hal itu lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Jadi demikianlah apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Keperluan hidup yang pertama adalah makan ya. Maka untuk itu kita lanjutkan besok lagi, yaitu 4 lagi, yaitu ada pakaian ya, perumahan, kendaraan, dan pernikahan. Nah, kita lanjutkan untuk besok lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.